luar biasa. Beliau tahun dari beliau masih bisa sekolah luar biasa. Saya sekolah di Amerika tapi dalam keadaan mata normal. Bisa dibayangkan bagaimana beliau dari Mutaki ini bisa tamat PTT dalam keadaan seperti yang sekarang. Alhamdulillah, kami merasa bahagia pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Nanti ada kegiatan juga yang terakhir adalah sholat maghrib bersama dan buka bersama. Alhamdulillah, hadirin terutama dari Masjid Bagus Salam, buka bersama beliau bawa sendiri konsumsinya. Bahkan kita dapat hadiah konsumsi dari mereka. Alhamdulillah. Kami ingin menyampaikan sekali lagi selamat menikmati masjid ini dalam rangka kegiatan yang sangat mulia. Saya agak haru, maaf. Ini yang pertama masjid ini menerima kamu yang sangat berbahagia. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ustaz atas sepatah dua patahnya. Langsung saja kita masuk ke acara inti kita yang dinanti-nanti acaranya, yaitu diskusi bersama. Tapi sebelum acara diskusi bersama ini dimulai, izinkan saya dulu memperkenalkan ada Pak Gusti membawa rombongannya dari Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian ada juga Ibu Citra yang membawa rombongan komunitas belajar Quran Brand Malang. Pak Gusti, boleh minta waktunya untuk diperkenalkan rombongannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus Takmir Masjid Bagus Salam, beserta semua jajarannya, dan juga ada Pak Zainul. Kemudian yang saya hormati pula Pak Citra dan timnya yang ada di sini, dan juga teman-teman tunanetra yang ada di Malang, Surabaya, dan Sidoarjo. Insya Allah ini adalah hari yang berbahagia buat kami. Kami kebetulan rombongan dari Kaum Netra Surabaya, Bapak. Di Kaum Netra ini kan lembaga pendampingan tunanetra di bawah Yayasan Turunan Kebaikan. Kami di sini membawa rombongan sebanyak 21 kalau nggak salah, atau 22 ya lupa saya. Nah, ada yang saya seret-seret ke sini ada Bapak Budi, Bapak Budianto, boleh angkat tangan sebelah Pak Budianto. Nah, ini adalah kepala sekolah Quran Braille. Jadi kami di Surabaya menamakan aktivitas kita sebagai sekolah Quran Braille. Kemudian juga di sini ada beberapa petinggi lainnya, yakni ada Bapak Heri Cahyono, Ketua Petuni Sidoarjo. Kemudian ada Pak Harto juga sebagai salah satu dewan pengarah kami, Bapak, gitu, di bidang keagamaan. Tentunya Pak Zainul ya, yang selama ini juga memberikan arahan-arahan ke kami tentang kalau ini mau dibawa kemana gitu, ya kan. Nah, terima kasih sudah disambut sedemikiannya. Saya kira acaranya kecil-kecilan gitu kan. Ternyata semua dari gitu kan. Baik, teman-teman, hari ini kita akan diskusi mungkin ya tentang bagaimana sih kita akan membawa pembelajaran Quran Braille ini. Yang jelas di sini ada teman-teman awas, orang-orang yang bisa melihat, yang sekiranya nanti berkomitmen untuk mendampingi teman-teman. Ya, di Surabaya kita ada Kaum Netra, kalau di Malang ini sudah ada timnya Bu Citra, yang Pak Fuad dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini maunya seperti apa gitu? Mau begini-begini aja, atau kita benar-benar ingin berjihad gitu ya, berjihad di jalan Allah melalui Quran Braille ini gitu. Tentunya tentunya keberadaan teman-teman tunanetra ini
dipilih, gitu ya, sudah dipilih kemudian untuk memperjuangkan kalimat-kalimat Allah, ya kan, di kalangan tunanetra. Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan. Kalau teman-teman di Surabaya mungkin nanti bisa disampaikan kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di sana, ya kan? Dan mungkin nanti kita bisa diskusi sama teman-teman yang ada di Malang. Begitu ya, Pak Kiki ya? Iya, baik. Oke. Kita buka diskusinya ya, Pak Kiki ya. Langsung aja gimana Pak Kiki? Sebelum itu biarkan saya dulu untuk memperkenalkan rombongan Ibu Citra, Pak. Ya. Ya, baik. Ibu Citra boleh diperkenalkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat datang Mas Gusti dengan rombongannya. Pak Zainul Malang dan begitu datang berdiskusi dengan kami. Kemudian mungkin karena mau perkenalan di Malang ini sekarang kita ada dalam total pelajar dan pelajar sekitar 18 orang. Kita mulai dari bulan Januari kebetulan saya dan Bayi sebelah saya ini yang pertama berdua, kemudian dengan saya pengajar berdua ini ya. Kemudian berkembang teman-teman, ayo kumpul, pengajar sekarang jadi ada 3, kemudian pelajar sendiri sekarang totalnya ada 15. Nah itu yang pertama. Kemudian bertepatan dengan memang kegiatan di sekarang ini, Mas Gusti, memang kita baru memulai pendampingan yang mungkin saya lihat sangat baik ya, dilakukan dari pemerintah Surabaya. Hari ini kita mendapatkan 15 teman baru, relawan-relawan mahasiswa yang cantik-cantik dan lagi semuanya ada yang bisa yang akan nanti seperti tadi Mas Gusti memang untuk mendampingi para teman-teman di Malang, tenaga di Malang, bukan hanya untuk kegiatan di saat ini saja, tapi juga nanti ke depannya mereka sendiri juga akan meluangkan waktunya untuk mendampingi tunanetra di Malang. Jadi ini pun membuat proses pembelajaran buat kami para tunanetra dan juga para terbilangnya orang awas yang memang akan mendampingi kita. Nah, untuk pengenalan terbaru mungkin seperti itu Mas Gusti dan teman-teman di Malang ini juga pertama kali baru berkenalan dengan para pendamping kita yang baru. Yang tadi saya bilang ada 15 dan memang hari ini adalah hari pertama kita berkenalan dan bertemu. Untuk perkenalannya silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Citra, terima kasih Pak Gusti telah memperkenalkan rombongannya masing-masing. Kemudian mari langsung saja kita masuk ke diskusi. Tapi sebelum itu saya mau bilang kalau ini diskusi santai, jadi tidak perlu tegang ya teman-teman. Ya, untuk nanti kalau ada yang mau ceritain atau diceritain boleh langsung secara gamblang aja. Begini Pak Gusti, saya mau tanya. Saya dengar kemarin rombongan dari Surabaya ini mengadakan hataman Al-Quran di bus Pak. Boleh coba tolong diceritakan pengalamannya? Itu menurut saya keren banget ya Pak. Siapa tahu kan bisa menjadi motivasi untuk rombongan Malang juga untuk melakukan. Ya silahkan Pak Gusti. Siap. Alhamdulillah. Mohon izin menjawab ya. Jadi kita di Surabaya selalu bagaimana caranya buat inovasi-inovasi kegiatan ya. Hataman kita ingin, jadi gini teman-teman semuanya, mungkin Bapak Ibu semuanya sekedar tahu saja bahwa Kawanetra ini semua kegiatannya itu berdasarkan request dari teman-teman tunanetra. Nah kita di Kawanetra berperannya sebagai fasilitator, gitu ya, sebagai fasilitator. Nah kebetulan teman-teman di Surabaya ingin diadakan hataman Quran Braille sebanyak kurang lebih 3 kali dalam sebulan itu, mewakili 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir gitu. Kemudian bagi yang
tunanetra muda seperti AJ dan kawan-kawan ini kepingin diadakan pesantren kilat gitu, ya kan? Nah, oke, cuman bagaimana ya supaya kegiatannya ini nendang gitu ya, supaya kegiatannya ini menjadi lebih menarik gitu, menarik di sisi masyarakat, kemudian memiliki nilai-nilai publikasi yang luar biasa gitu ya. Makanya kita mengadakan katakan Quran Braille itu di atas base gitu. Jadi Quran Braille di atas base. Saya tidak tahu katanya kalau kita orang awam mungkin baca Quran ya di atas base atau di atas sekarang mungkin pusing kali ya. Tapi rupanya tidak dengan teman-teman tunanetra. Dan ini tadi dengar dari Pak Budianto ya, katanya justru semakin membuat belajar fokus ya Pak Budianto ya. Semakin hikmah dari kegiatan itu justru semakin fokus gitu. Tingkat sensitivitasnya Pak Budianto ya. Nanti mungkin Pak Budianto bisa lebih cerita lebih banyak ya gitu tentang apa hikmah dari itu. Kemudian itu kita adakan tanggal 11 April dan tanggal 18 April. 2 kali kita adakan dan alhamdulillah Mahkamah on the Bus ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jadi ketika saya pasang di status itu yang komen banyak sekali. Itu kemudian juga diliput di semua media di Surabaya alhamdulillah. Gitu. Kemudian hari ini tadi kita sebenarnya melakukan apa yang namanya hataman on the train. Nah, kebetulan banget itu di sini ada acara, jadi kita kolaborasikan aja antara kegiatan yang di Malang dengan kegiatan yang di Surabaya. Jadi on the train-nya atau di atas keretanya itu rutenya Surabaya Malang gitu Pak. Itu ya. Jadi tadi alhamdulillah sepanjang perjalanan teman-teman masing-masing bawa atau membaca 2 juz. Jadi stasiun sudah mulai dijajal tadi. Begitunya sampai di stasiun Gubeng sudah mulai dijajal dan itu banyak sekali dapatkan ini ya. Jadi diperhatikan, jadi bisa perhatiannya banyak orang gitu. Tiap orang yang lewat pasti melihat itu. Ini posenya gitu kan ya. Orang-orang bukan dari barang semua gini ya kan. Ini buku nggak dibawa diraba gitu mungkin ya. Nah itu menjadi pusat perhatiannya orang-orang yang lalu-lalang di sana gitu. Sebagiannya motret gitu kan. Nah itu memang yang kita harapkan. Jadi tujuan atau goal dari kegiatan ini bahwa itu adalah bagaimana syiar ya, syiar agama Islam tapi versinya tunanetra gitu ya. Makanya kita akan mengadakan flashmob untuk bagaimana Quran ini bisa diterima di masyarakat. Kedepannya kita bukan hanya di kereta, bukan hanya di bus, bukan hanya di kereta, tapi juga di mana Pak Budi? Di kapal ya. Insyaallah di kapal dalam waktu dekat ini kita juga bekerjasama sama insyaallah sama kapal MNR. Unar punya kapal dan insyaallah kita akan gunakan kapal itu. Terus kemudian berikutnya lagi apa Pak Budi? Ya, setelah kita nanti mulai kita rancang ini di kapal, insya Allah cita-cita kita adalah khataman di atas pesawat langsung nanti umroh rencana ya. Dan tambahkan Mas Gusti ya, tambahkan selain di bis 2 kali di kereta juga tiap malam kita para guru juga istiqomah kita menggunakan aplikasi online juga pertamanya. Selamat ngabuburit. Dan alhamdulillah dari malam juga sudah terselesaikan. Jadi satu malam itu kita saling tukar baca sendiri-sendiri, tapi saling menyimak satu dengan yang lainnya. Kadang dapat 1 juz, kadang 2 juz, tadi malam sudah kita tutup. Jadi untuk kita kawan mitra di Surabaya sudah 4 kali khatam, 2 kali di bis, 1 kali di kereta, dan 1 kali melalui online. Wah, Masya Allah. Mungkin teman-teman dari Malang kita bisa belajar ya dari lokal Surabaya karena Masya Allah sekali dan hebat sekali rencananya yang sangat keren untuk syiar Islam. Berarti nih Pak Budi, kira-kira proses belajar atau metode pengajaran apa yang terasah dari hataman Quran di jalan ini? Karena mengingat waktunya juga kan berangkat dan pulang itu pasti gitu loh Pak. Jadi bagaimana bisa Bapak untuk kita hatam sekian gitu? Coba boleh diceritakan Pak pengalamannya? Terima kasih waktunya kembali. Ya, untuk proses tersebut seperti yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi
tadi, kita itu sebelum memulai kan pastinya kegiatan tunanetra itu betul-betul perlu pengawalan khusus gitu ya. Jadi kalau bagi saya bukan presiden aja yang perlu pengawalan khusus, kita disabilitas ternyata perlu pengawalan khusus. Waktu kita kumpul aja di contoh di halte, kita kumpul di halte itu karena menggunakan bis Surabaya. Kalau di Surabaya itu ada bis Surabaya itu biasanya kalau naik bis itu tukar botol, bisa seperti itu. Nah kita ngumpul di situ menginspirasi masyarakat juga, mau kita cicil di halte. Itu kalau yang bis itu kan kita hanya satu jus, kalau di kereta ini memang butuh dua jus satu orang. Jadi di halte tersebut kita manfaatkan waktu. Jadi bagaimana memang di tunanetra itu bagaimana kita mendisiplinkan diri. Pertama itu disiplin. Kunci utama itu saya berpesan kepada terutama kepada diri saya pribadi adalah disiplin. Insya Allah kalau kita disiplin dan kita harus disiplin. Jadi tepat waktu sebelum bis datang kita manfaatkan untuk membaca dulu. Nah andai kata kita itu nanti sudah dapat setengah jus atau apa kita nanti di atas bis kita masuk ya, masuk di bis itu baru kita membaca kembali, kita fokus. Jadi intinya yang utama adalah satu adalah disiplin, dua fokus. Kalau dua ini bisa kita pegang, pembelajaran apapun juga pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini terjadi ternyata Pak Bisi yang duduk di depan saya inilah dulu di sekolah luar biasa YKPT Bayoni yang ngajari saya Quran Braille Mas Bisi, namanya Mas Aju. Iklan sedikit. Masya Allah, saudara. Di atasnya kepala sekolah ini profesor kali ya Pak ya. Masya Allah, ternyata kegiatan selama Ramadannya dari teman-teman tunanetra Surabaya ini Masya Allah dan luar biasa sekali. Kalau dari Bu Citra sendiri, kegiatan dari teman-teman tunanetra Malang selama bulan Ramadan apa saja yang sudah dilakukan? Bu Citra boleh diceritakan sedikit? Wah, ini janjinya kayaknya pembagian pembinaan kita ya gitu ya. Karena kita memang semuanya baru bisa belajar membaca Quran termasuk yang berbicara ini. Jadi memang selama bulan Ramadan ini kita yang tadinya 2 kali seminggu kita bikin setiap jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu belajar Quran, jadi mengajar membaca Quran masing-masing. Kemudian di luar daripada belajar jam 5 dan 7 kita bikin grup-grup kecil, kelompok kita bilangnya kelompok dorong-dorongan gitu, supaya kita saling mendorong untuk menyetor lanjutkan apa yang di pagi hari tadi dibaca. Kalau saya lihat interaksi di kelompok kecil ini luar biasa ya, karena saya sendiri tidak menyangka bahwa semangat masing-masing untuk bisa belajar Quran dan melancarkan membaca ini memang PR nih buat kita yang memang baru mengenal budaya. Di sini ada grup yang saya bilang itu grup 3 kecil nih, ada anak SMP, anak SMA. Itu sehari di grup WA itu bisa sampai 48 message. Saya juga di 48 message namanya, tapi saya pikir tidak ada. Ternyata sekarang kejar-kejaran. Jadi yang satu dibuka ini, yang satu mau kalah, yang satu mau kalah gitu ini. Itu ada yang grup seperti itu. Ada lagi yang grup satu, ini grup ibu-ibu nih. Waduh, ibu-ibu juga begitu, nggak mau kalah. Jadi kalau misalnya memang kita ada urusan aja, kalau misalnya ini siapa nih, kebetulan ibu-ibu yang mungkin ini sih pengajarnya. Ya mungkin. Nah begini nih biasanya gitu, dia siapa yang baca ayat nanti pasti awal-awal tuh sebelum digilir tuh semuanya saya. Jadi kita begitu dia udah selesai dia siapa lagi nanti saya. Jadi semuanya ingin mencobakan bagaimana belajar Quran. Jadi kita masih pada di tahap itu nih, Pak Widianto, Mas Musti. Tapi alhamdulillah kita lihat dari kemarin juga dari Bukmin, dari Mas Hajar, dari Mas Hasbullah, itu perkembangannya sangat pesat karena memang mungkin sebelumnya 2 bulan 3 bulan pertama kan memang hanya 2 kali seminggu ya. Karena memang setiap hari mungkin tangannya jadi lebih sensitif,
bagi para pengajar dan pelajar itu sendiri ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini kita malah awas nggak boleh ngalah ya Pak Gusti ya. Harus sangat termotivasi berarti ya Pak ya. Harusnya ya. Iya harusnya ya Pak. Ya harusnya kayak gitu ya Pak. Iya betul sekali Pak, seharusnya. Aduh sayang sekali Pak, mengingat waktunya sudah sedikit. Padahal diskusi sudah mulai seru ya Pak. Tapi ternyata waktunya ini udah lewat jauh banget Pak. Berarti mau nggak mau diskusinya harus kita akhiri dan lanjut. Oh iya, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semua, ya saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, ya dari Sidoarjo, Surabaya, Malang. Ada yang belum, Pak? Dari Kota Batu. Malang Raya itu ya Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Jadi terus terang kami ngiri kalau tidak disebutkan. Walaupun kami hanya berdua ya, saya dengan yang saya ini ya. Tapi tadinya kami mau mengajak rombongan juga, tapi karena waktunya mendadak dan mendesak ya, jadi akhirnya mohon maaf kami tidak bisa menghadirkan karena kami pribadi saja sendiri. Tadinya juga kami mau mengundang instruktur kami, Mas Irul atau Mas Tri Febri Horizam, dia instruktur Al-Quran kami di Kota Batu. Tapi ternyata di Kabupaten Lamongan pun mulai besok itu kalau tidak salah ada pesantren kilat sampai hari Selasa. Ya, jadi teman-teman sebagian anggota Pertuni Batu juga ada yang ikut ke sana. Jadi mungkin sedang dalam perjalanan ke Kabupaten Lamongan entah sore ini atau mungkin nanti habis maghrib. Ya, jadi sedang akan mengikuti pesantren kilat di sana di Kabupaten Lamongan. Jadi kami, perkenalkan nama saya Suryanto, saya Ketua DPC Pertuni Kota Batu. Ya, teman-teman sudah Mas Heri terutama itu udah. Musuh saya ini. Sangat kenal. Iya, karena kita sama-sama di Pertuni, begitu juga. Gini, saya ingin menceritakan tentang kegiatan kami di Kota Wisata Batu. Dibagi menjadi 2 kelas ya. Yang pertama kali sebetulnya kami mendapat bantuan dari Darut Tauhid Peduli, yaitu 10 set Al-Quran Braille. Tapi kemudian timbul tanda tanya, disumbangkan 10 set Al-Quran tapi kok tidak ada tidak lanjutnya, maksudnya pembelajarannya. Jadi ketika kami ditawarkan di Kota Batu mau nggak disumbangkan berapa dibutuhkan Al-Quran Braille, loh memang kami semua kan memang nggak bisa di Kota Batu itu, sebagian besar memang tidak ada, ada yang bisa pun mereka nggak mau mengajarkan, sayang sekali juga gitu. Nah, ketika kami ditawarkan seperti itu, ya kami tanya, loh disumbangkan terus nanti ada tinjau lanjutnya nggak? Maksudnya dalam proses pembelajarannya enggak gitu. Akhirnya mereka mungkin berpikir kembali, akhirnya alhamdulillah disetujui untuk diajarkan juga. Jadi alhamdulillah ya sudah ada 2 angkatan yang pertama sudah berlangsung selama 1,5 tahun, yang angkatan kedua baru berjalan 5 bulan ini ya. Tapi timbul masalah juga sejak 1 April yang lalu, Darut Tauhid Peduli yang selama ini mensupport kami berhenti karena adanya perubahan manajemen ya. Tadinya lokal beliau bisa memberi support kepada kami, tapi kemudian dipindahkan ke provinsi. Jadi akhirnya untuk Kota Batu akhirnya tidak dilanjutkan ya. Jadi sudah sebulan ini kami diganti dengan donatur yang lain yang selama ini mengurusi konsumsi, berubah menjadi mengurusi kami transportasi dan instruktur ya. Tapi kemudian timbul pertanyaan timbul masalah ketika kami, walaupun sudah 1,5 tahun, kami pun masih jauh dari sempurna untuk dalam membaca Al-Quran. Karena dalam perjalanannya kami menjumpai teman-teman jangankan untuk membaca Al-Quran Braille, mengerti huruf Braille aja belum sama sekali. Karena kami jumpai di lapangan ada sampai 30 tahun itu hanya di dalam 3 dunia, yaitu kasur, sumur, dapur, hanya di situ aja. Jadi sampai sholat jamaah pun tidak tahu ya. Jadi ketika imamnya ruku dia malah sujud ya. Jadi sampai seperti itu, akhirnya mau tidak mau kami tidak terlalu fokus kepada Al-Quran Braille-nya, tapi fokus kepada bagaimana dia bisa
minimal bisa sholat dulu dengan baik dan benar. Itu yang kami minta kepada Mas Irul seperti itu. Jadi baru mungkin baru 6 bulan ini kami bisa terfokus kepada Al-Quran Braille. Ya, itu pun kita mulai dari Indonesia Braille dulu. Teman-teman harus ngerti huruf Indonesia, kemudian baru masuk ke Iqra-nya, ya, kemudian baru masuk ke Al-Quran Braille, yaitu kalian dengan ilmu tajwidnya. Itu pun dari 1,5 tahun itu baru 3 orang yang bisa membaca Al-Quran dari 10 orang, ya, baru 3 orang, yang lainnya masih di Iqra dan juga di Indonesia Braille, ya. Jadi sekarang di jumlahnya ada 20 orang ya peserta, ya, dibagi menjadi 2 kelas. Kami belajar hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu untuk angkatan pertama yang sudah berlangsung 5 bulan, hari Kamis yang sudah 1,5 tahun, ya. Tetapi yaitu tadi, ya, kami tidak sayang sekali belum bisa terfokus karena instrukturnya pun hanya 2. Jadi satu instruktur menangani satu kelas itu 10, ya, setiap harinya, Rabu dan Kamis itu. Jadi berarti 5. Itu pun kadang-kadang untuk Al-Quran Braille Mas Irul akhirnya untuk Al-Quran bisa kadang-kadang 6, ya. Jadi situasinya seperti itu. Jadi masalahnya untuk kami adalah karena pertama memang instrukturnya masih kurang, kedua memang keadaan lingkungan geografis di Batu itu lumayan jauh, jadi kami kesulitan dalam mendatangkan teman-teman ke tempat belajarnya. Jadi yang paling jauh itu akan ada sampai 15 km dari tempat belajar itu, sehingga kami harus menyewa mobil. Nah, akhirnya kami timbul dalam transportasinya ya agak kesulitan karena biayanya memang luar biasa per bulannya itu, ya. Nah, jadi itu kemungkinan yang terjadi di Kota Wisata Batu. Kami luar biasa sekali kepada Surabaya yang telah memberikan, ya, inspirasi kepada kita semua, ya. Kami menyimak di TV juga, JTP, ya, Jatim kalau tidak salah, itu juga luar biasa sekali, ya. Mungkin bisa dilanjutkan dan kita mungkin bisa sharing, bisa saling berbagi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki di waktu yang akan datang. Yang jelas kami terus terang Batu ini masih muda sekali, kami sangat membutuhkan masukan dari teman-teman semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Suryanto karena telah mengingatkan saya yang mau menyebutkan Kota Batu hadir di sini. Iya. Maaf ya Pak Suryanto, ya. Jangan apa-apa. Iya, baik, begitulah akhir dari diskusi kita sore hari ini. Semoga diskusi singkat namun padat ini bisa membangkitkan semangat serta menambah motivasi kepada teman-teman tunanetra dari manapun yang hadir di tempat ini sore hari ini, bisa lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan sisa Ramadannya yang lebih berkah lagi. Amin. Amin. Sebelum sampai di penghujung acara ini akan dilengkapi dengan kajian dari Bapak Zainul Mutakin yang akan berbicara mengenai memanfaatkan keterbatasan untuk meningkatkan keilmuan. Bapak Zainul sendiri saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Jawa Timur. Pak Zainul juga merupakan salah satu pengajar di Sekolah Anak Buta Indonesia yang berada di Surabaya. Wah, saya jadi gak sabar nih Pak untuk mendengar kajian dari Pak Zainul, karena melihat biografi beliau yang merupakan lulusan London Metropolitan University yang sebelumnya juga lulusan dari UIN Yogyakarta. Wah, melihat biografi orang-orang yang hadir pada sore hari di tempat ini, saya masih semester 2 mencium sekali loh Pak. Ternyata perjalanan saya masih sangat panjang, membuat saya semakin termotivasi untuk ikutan jadi hebat juga. Amin. Semoga saya bisa ikutan ya Pak Zainul, ya. Ya, kepada Pak Zainul boleh langsung Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala
Mukhtar serta seluruh pengurus takmir masjid. Yang saya hormati Ibu Citra sebagai Ketua Komunitas Belajar Raya Malang. Yang saya hormati Mas Gusti sebagai Ketua Kawan Netra, dan seluruh jamaah Masjid Babussalam yang saya hormati, serta teman-teman penetra semua dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu. Saya nggak tinggal yang Suryanto. Iya. Terima kasih. Baik, yang pertama saya mohon izin kepada Bapak Mukhtar dan seluruh tamu masjid di sini serta seluruh jamaah serta teman-teman semua untuk sedikit berbicara, ya. Bukan kajian banyak, kalau kajian kayaknya ketinggian. Saya cuma ingin sekedar berbagi dengan teman-teman. Bukan berarti pengalaman saya lebih wow dari teman-teman, tidak, ya. Memang barangkali ada manfaatnya. Ya. Kemudian dan mohon tidak dianggap saya mengajari atau menggurui, jadi anggap saya ini cuma ngobrol saja, ya. Baik, saya ingin bertanya dengan teman-teman semua. Apakah teman-teman setuju ketika ada yang mengatakan bahwa kita ini adalah tidak sempurna, ya? Orang yang tidak sempurna atau orang sempurna, apakah teman-teman setuju? Tidak. Setuju nggak? Tidak. Tidak setuju, ya. Tapi banyak masyarakat yang mengatakan walaupun mereka tidak sempurna. Jadi teman-teman tidak setuju, ya? Ya. Alasannya apa? Kesempurnaan yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang punya Allah. Jadi setuju dong kalau kita sempurna, tidak sempurna. Baik. Saya rasa susah untuk menyetujui istilah tersebut, ya. Karena Allah sendiri berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak. Jadi sepakat, ya, kita ini adalah manusia yang dibuat oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sepakat? Sepakat. Artinya kita mengimani bahwa tidak ada satupun produk Allah, ciptaan Allah yang gagal. Setuju? Setuju. Jadi kita ini bukan produk gagal, ya. Gagal, ya. Ya. Nah, baik, ya, ini harus kita yakini bahwa seluruh manusia dalam kondisi apapun adalah ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Tapi tadi ada dua potensi. Yang pertama, manusia itu bisa menjadi makhluk yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari binatang. Tapi Allah mengecualikan, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi mereka orang yang tidak ada putus. Satu hal yang harus kita catat, harus kita yakini, ya, bahwa kita yakin Allah menjadikan kita seperti ini, ya, adalah bagian dari kesempurnaan Allah, bagian dari kebesaran Allah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah berusaha menjadi manusia yang dikecualikan tadi, yaitu menjadi orang-orang yang beriman. Iman sering diartikan sebagai sesuatu yang pasif, ya. Ya, iman adalah kepercayaan, mempercayai adanya Allah. Sering hal ini dianggap sebagai sesuatu yang pasif. Padahal kata Nabi, iman ini mencakup 3 aspek.
mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan amal perbuatan. Kalau iman kita hanya berhenti di hati saja, itulah selama-lamanya. Karena iman yang sempurna mencakup 3 aspek tadi. Ya. Kita mempercayai adanya Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong, ya. Maha segalanya. Jadi kenapa kita harus meragukan kasih sayang Allah? Kenapa kita harus meragukan pertolongan Allah? Kenapa kita harus meragukan ampunan Allah? Padahal kita sudah iman. Untuk beriman secara sempurna harus mencapai 3 aspek tadi. Ketika kita sudah meyakini bahwa Allah itu Maha Penolong, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha semuanya, ya, maka keyakinan ini harus kita ucapkan, ya, dan harus kita realisasikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Walaupun orang bilang kita ini tidak sempurna dan juga yang teman-teman semua tidak menyetujui, ya, atau kita ini mengalami keterbatasan, tidak bisa melihat, bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan manusia. Jadi apapun yang kita alami ini sudah diukur oleh Allah bahwa kita pasti mampu memikulnya. Saya yakin teman-teman ini sudah dalam taraf keturunan ini bukan suatu musibah lagi bagi teman-teman. Saya meyakini bahwa teman-teman sudah menjadikan keturunan ini sebagai anugerah. Betul? Betul. Ada yang masih menganggap keturunan ini sebagai musibah? Masih? Kalau masih, silakan keluar dari keturunan ini. Jangan jadi tunanetra. Iya, setuju nggak? Iya. Sekali lagi, kalau masih menganggap tunanetra ini sebagai musibah, silakan tidak usah jadi tunanetra. Kita semua rela ya? Rela untuk keluar dari tunanetra ini. Ya. Insya Allah kita semua sudah menganggap tunanetra ini sebagai akhir. Ya. Kenapa? Karena dalam kondisi kita yang sekarang ini pun, ya, masih banyak sekali nikmat Allah yang bisa kita terima, bisa kita rasakan. Buktinya apa? Ya, kita bisa berkeluarga sebagaimana orang-orang pada umumnya. Kita bisa bekerja, bisa mengais rezeki, ya, seperti pada orang-orang pada umumnya. Dan yang paling kita syukuri, kita bisa ngaji, ya. Luar biasa ini nikmat luar biasa. Tidak semua orang mampu mengaji dan mampu menikmati membaca Al-Quran ini. Allah sudah memberikan jalan, sudah memberi kemudahan, memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang luar biasa, ya, karena bukan main. Kenikmatan membaca Al-Quran, ya, saya rasa susah untuk dibandingkan kenikmatan dalam membaca yang lain. Walaupun membaca komik, membaca cerita, membaca novel, tidak akan senikmat membaca Al-Quran. Memang selama ini kita masih berjuang tunanetra ini, sebagaimana disebutkan oleh menurut statistik, ya, statistik bahwa jumlah tunanetra yang bisa membaca Al-Quran ini sampai sekarang baru sekitar 5%. Artinya masih 95% tunanetra. Kalau disebutkan bahwa jumlah tunanetra ini kira-kira 1% dari seluruh penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia sekarang sekitar 280 juta. Jadi kira-kira 2.700.000 sampai 2.800.000 jumlah tunanetra ini seluruh Indonesia yang bisa membaca baru 5%, yang kurang lebih
250 ribuan orang, ya. Artinya masih 2 juta lebih tunanetra yang belum bisa masuk Al-Quran. Kita harus bersyukur, ya. Kita termasuk yang 5% itu, ya. Kita termasuk yang 5% itu yang bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, teman-teman, manfaatkanlah nikmat kesempatan untuk menikmati membaca Al-Quran ini sebaik-baiknya, kesempatan untuk mempelajari Al-Quran ini sebaik-baiknya, ya. Karena kata Nabi, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi goalnya mempelajari Al-Quran itu jangan sekedar belajar, tapi goalnya adalah mengajarkan. Karena itu lebih baik daripada belajar. Mengajar itu jauh lebih baik dari belajar, ya. Nanti teman-teman yang masih dalam taraf belajar, yang masih proses belajar, mengenal huruf hijaiyah, ya, mengenal harokat dan sebagainya, ya. Jangan tidak usah patah semangat, jangan putus asa, ya. Karena sekecil apapun usaha kita untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, ya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah, ya. Karena pahala itu, ya, tergantung dari berat ringannya perjuangan atau usaha yang kita lakukan. Bukan berarti teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran lancar dan sebagainya pahalanya lebih banyak. Saya rasa tidak, ya. Walaupun pahala itu urusan Allah. Tapi sejauh mana kita berjuang, ya, belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi yang menentukan keutamaan dalam membaca Al-Quran adalah beratnya perjuangan kita, ya, atau usaha sejauh mana usaha yang kita lakukan, ya. Dan keikhlasan kita. Gitu. Nah terus, ya, dalam mempelajari Al-Quran ini tidak usah pilih-pilih gurunya. Oh, kalau guru dari Jakarta ini bagus, jangan ambil guru dari Bandung, guru dari Jakarta aja. Tidak usah seperti itu, ya. Karena sesuatu yang baik datang dari siapapun itu akan bernilai baik. Kata Sayyidina Ali, intan itu dia keluar dari mulut anjing sekalipun, tetap intan, tidak akan berubah jadi ote-ote, tetap intan. Ini artinya sesuatu kebaikan, ilmu dari manapun datangnya, ya, tidak usah dibeda-bedakan. Bahkan Rasul pernah bersabda, ya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal Cina itu kan bukan masyarakat Muslim. Bahkan Nabi sampai bersabda seperti itu. Ini artinya, ya, ilmu apapun, ya, sepanjang itu baik, ya, bersumber dari manapun harus kita pelajari. Nah, kemudian apa sih pentingnya ilmu dengan di dalam hal keimanan itu? Bapak Ibu, ilmu itu hakikatnya adalah hikmah. Semakin orang berilmu, semakin mereka bisa memetik ilmu hikmah dari ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu itu hakikatnya adalah hikmah. Dan hikmah hakikatnya adalah iman. Jadi pasti, ya, orang yang bisa mengambil hikmah dari semua ilmu yang dimilikinya, otomatis keimanannya akan meningkat. Baik, ya, kurang lebih baik. Ya, sedikit lagi. Ya, jadi ilmu hakikatnya adalah hikmah hakikatnya adalah iman, dan iman hakikatnya adalah amal. Jadi iman
iman doang, iman roh tanpa amal itu statis, iman yang statis. Padahal kata Nabi tadi, iman ini harus mencakup 3 aspek. Nah, kemudian di menit-menit akhir ini saya ingin menggarisbawahi apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semua ini sudah dalam level mensyukuri ketunanetraan kita. Ya. Jadi marilah kita mengambil hikmah dari ketunanetraan ini untuk meningkatkan keimanan kita. Bagaimana caranya? Ya. Kita mungkin bisa menemukan ya, kondisi kita ini seperti ini. Allah sudah memberikan apa kepada kita. Baru di situ kita bisa merasakan bahwa ternyata dalam kondisi ketunanetraan seperti ini itu sudah luar biasa. Jadi artinya ketunanetraan ini tidak akan sedikit pun menghalangi rezeki atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada ceritanya. Ya, Allah bisa mendatangkan nikmat, mendatangkan rezeki dari jalan manapun. Nah, kemudian sebagai tunanetra, ya, sebagai tunanetra yang harus kita lakukan adalah pertama, berusaha meningkatkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, ya, kita lebih menambah daya juang kita, meningkatkan daya kreativitas kita, meningkatkan kerja kita dalam rangka ya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya, karena Allah ini menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Apapun dapat berkali ibadah. Ya, melakukan masalah itu bernilai. Apapun yang kita lakukan sepanjang itu kita sandarkan kepada Allah, maka itu akan bernilai. Ya, saya rasa itu saja yang saya sampaikan, tidak banyak, ya, dan barangkali sudah sering didengar, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama. Karena itu selanjutnya saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang ingin sharing dengan saya. Saya persilakan. Ya, kepada teman-teman tunanetra atau mungkin di luar teman-teman tunanetra juga boleh yang ingin bertanya, silahkan boleh ditanyakan atau barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Bapak Zainul. Ya, apakah ada? Atau sudah cukup jelas ya dari Pak Zainul? Untuk ruang volunteer mungkin ada? Iya, baik. Iya, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa prinsipnya kita sebagai ilmu itu kan harusnya semakin bermanfaat. Harusnya bermanfaat bagi kita yang dalam hal ini kan dari keluarga itu. Lalu pertanyaan ketika orang itu semakin ilmunya semakin tinggi, tapi ternyata dia malah lupa, dia bersyukur, tidak kemudian jadi semakin murah apa ya, bermurah hati dengan segala berbagai bagaimana ini apa mungkinnya itu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Idealnya orang itu semakin berilmu, semakin bijak ya. Pak Heri ya Ustaz? Iya, harusnya. Tapi ada orang yang berilmu tapi kok nggak bijak. Komen saya yang pertama adalah orang itu mungkin sebenarnya ilmunya pas-pasan.
mengambil hikmah dari pengetahuan itu. Ya. Saya tadi sampaikan bahwa ilmu itu hikmahnya adalah iman. Ya. Nah, semakin orang berilmu, maka hikmah yang didapat, ilmu itu hakikatnya adalah hikmah, ya. Dan hikmah hakikatnya adalah iman. Jadi orang yang punya banyak pengetahuan, tapi tidak semakin bijak, ya, berarti dia tidak bisa mengambil hakikat, ya, tidak bisa mengambil hakikat dari pengetahuan yang dimiliki. Ya. Saya nggak tahu apakah ilmu dengan pengetahuan itu berbeda, tapi menurut saya agak berbeda pengetahuan dengan ilmu. Ya. Karena ilmu itu bisa di dalamnya ada kebijakan di dalam, ya. Ada kebijaksanaan di dalam. Sedang pengetahuan itu hanya sekedar tahu, ya, hanya sekedar mengetahui tentang sesuatu. Dan ilmu, saya rasa levelnya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan. Saya tidak tahu apakah pendapat saya itu benar atau tidak. Tingkat baterai Benar, tapi 80%. Jadi orang yang berilmu, ya, orang yang mempunyai banyak ilmu, secara otomatis, ya, kalau dia menggunakan pikirannya dengan benar, maka dia akan merenungkan ilmu yang dimiliki itu untuk mengambil hakikat. Ya. Sebagaimana kita mungkin sering mendengar seorang profesor atau seorang ilmuwan, ya, yang karena meneliti sesuatu, kemudian mereka beriman, mereka bersyahadat. Ya. Nah, itulah ilmu yang seseorang yang bisa menemukan hakikat dari ilmu yang dimiliki. Ya. Saya rasa itu Pak Heri, mudah-mudahan sedikit menjawab walaupun tidak memuaskan. Terima kasih. Jangan. Oh iya ada Pak. Siapa dulu? Baik, saya muncul kembali, teman-teman. Saya Suryanto dari Kota Batu. Ada dua pertanyaan Mas Jenel yang akan saya sampaikan. Ya, ini fakta di lapangan. Yang pertama, bagaimana kami memotivasi teman-teman, terutama teman-teman yang sudah senior menjadi tunanetra, tetapi yaitu dengan kesombongannya sebagai tunanetra, ya. Mohon maaf saya sebutkan kesombongannya. Jadi ada kegiatan-kegiatan kami itu tidak mau kali berkaitan dengan Al-Quran Braille itu udah bayangannya udah diem, ya tidak ada kegiatan gitu loh. Soalnya kayaknya belajar Al-Quran itu pekerjaan yang nggak ada nilainya gitu loh. Maaf ini menurut mereka ya. Terus kemudian bagaimana? Tapi beda dengan teman-teman yang masih baru, yang baru masuk menjadi, yang memang baru beberapa tahun menjadi tunanetra, mereka semangatnya luar biasa sekali begitu. Ya, jadi itu bagaimana kita memotivasi teman-teman yang senior itu, kita terangkan bahwa Al-Quran Braille itu memang kita walaupun sudah tunanetra, tapi tetap kita harus belajar Al-Quran itu, memotivasinya mereka bagaimana. Terus yang kedua, justru ketika yang mereka sudah belajar, terutama kan yang mereka sudah belajar Al-Quran Braille, ya, kebanyakan hampir 50% lebih itu di tempat kami kan sudah di atas 30 tahun, ya. Jadi yang termuda ini 10 tahun dari 20 peserta itu, yang tertua 54 tahun. Nah, sebagian besar itu sudah di atas 30 tahun. Nah, dalam Al-Quran itu kan ada makhraj, ya, ucapan itu ya. Nah, ya itu kan lidah sudah kaku sekali gitu. Nah, itu kadang-kadang mereka jadi putus asa ketika nggak usah mengucapkan huruf shin atau shot atau apa itu, sulit sekali. Nah, itu akhirnya mereka jadi putus asa. Nah, itu bagaimana kita memotivasi mereka ketika mereka sudah berjalan di tengah jalan tidak putus asa, karena itu masalahnya itu ucapannya karena nggak pas gitu. Ya, alhamdulillah instruktur kami itu agak sabar orangnya, ya, sabar, jadi dia bisa ini kan, tapi tetap aja kadang-kadang ya beliau juga ya namanya masih muda, beliau juga ya kadang-kadang bingung juga menghadapin teman-teman yang seperti ini. Mungkin kita bisa sharing. Demikian Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang keengganan seseorang untuk belajar ngaji.
Nggih. Mungkin ada beberapa hal yang membuatnya. Yang pertama, menganggap bahwa membaca Al-Quran itu susah. Bisa jadi seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, menganggap tidak penting untuk bisa ngaji. Iya. Karena nggak bisa ngaji pun masanya sudah banyak. Oke. Nah, hal yang pertama, ya, barangkali kita mesti yakin kan, bahwa belajar Al-Quran itu sangat mudah. Apalagi bagi teman-teman yang sudah menguasai gaya hati. Bilang saja, Arab itu sama dengan gaya hati. Karena memang 70-80% itu sama. Jadi mereka kalau sudah bisa gaya hati, otomatis akan sangat mudah untuk membaca Al-Quran. Itu ya. Jadi untuk mengatasi kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, bagaimana untuk mengajak mereka mau ngaji. Mungkin ini harus kita dekati dengan pelan-pelan. Karena kalau sudah senior itu tidak bisa berkata, ayo ngaji. Kamu sudah tua, ibu nggak mau ngaji. Itu akan tidak akan kompak, itu akan justru akan menimbulkan penolakan dari mereka. Ya. Mungkin kita bisa lakukan pendekatan dengan pelan-pelan. Misalnya dengan mengundang mereka, ayo besok di rumah saya asinan. Nah, di dalamnya sering ketika mungkin sering diajak diundang untuk ngaji bareng, insya Allah lama-lama berbuka itu. Jadi untuk orang yang lebih senior memang siasatnya harus begitu, tidak bisa dinasehati, tapi harus langsung kalau kata orang Jawa menang tanpa wasoraki. Ya, apa saja menurut tanpa belum menang tanpa wasoraki. Nah itu seperti itu. Jadi kita bisa mengajak mereka ngaji tanpa mereka dengan tidak merasa disuruh. Kemudian yang kedua tadi mengajari orang-orang yang sudah tahu tentang makhluk tadi. Jadi ini maksudnya kalau saya makhluk itu jangan terlalu ditekankan banget. Yang paling penting dalam hal membaca Al-Quran ini adalah kemampuan membaca Al-Quran. Kemudian makhluk ini kita ajarkannya sambil jalan saja. Itu pun jangan dipaksa. Ya. Gak bisa ngomong syir, pokoknya setiap ngaji diajari ngomong syir terus. Itu akan kontraproduktif nanti hasilnya. Yang pertama, yaitu tadi seperti yang disampaikan Mas Sudarto. Kok susah sih? Malas belajar ngaji akan menimbulkan seperti itu. Ya, kalau kita sudah ajari shift 2 kali, 3 kali, mereka belum dapat, ya sudah kita lewati dulu. Nanti lain kali ketika ketemu shift, kita ajari lagi. Itu aja masalahnya. Supaya mereka tidak bosan, pertama, kedua, tidak merasa susah belajar Al-Quran itu. Ya. Dan tidak usah terlalu dituntut untuk fasih seperti orang Arab, karena kita orang Jawa. Tidak usah terlalu dituntut seperti itu. Iya, karena ngaji itu yang niat kita, bukan berarti makros yang paling bagus yang pahalanya paling tidak seperti itu. Tapi ngaji itu yang kayak gitu. Saya rasa itu deh Mas Suryanto dan teman-teman. Bisa, maaf Mas, sebentar saya tambahkan sedikit. Tapi di sisi lain kami dapat tantangan juga dari ustadz yang awas ya. Mereka bilang nggak usah belajar, nggak usah ngaji, itu nanti kamu di akhirat dapat rusuh, dapat keringanan. Itu juga itu masalahnya tantangan kami gitu. Itu. Jadi ada yang mereka bilang nggak mau belajar Al-Quran Braille, ya toh nanti kami juga di sana dapat keringanan kata ustadz kayak itu gitu. Itu juga akhirnya kami bingung jawabnya. Apakah ustadznya itu menentukan di akhirat sana? Saya tidak tahu. Kayak di akhirat sana. Namanya itu
Betul, ya itu Mas. Ya akhirnya kami sendiri yang bingung untuk bagaimana menjelaskan kalau udah seperti itu. Sedangkan yang ngomong kan orang berilmu begitu. Siapapun yang di hatinya ada Al-Quran maka akan digerakkan untuk mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di dalam hati kita tentang Al-Quran. Kita selamatkan kepada semua dari api neraka dan menemani kita sampai jannah. Amin. Amin. Saya rasa tadi yang saya sampaikan kekurangannya masih banyak sekali. Untuk itu dengan segala hati saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zainul atas pengalamannya. Jadi teman-teman semuanya, istilah kesempurnaan itu bukan hanya dalam hal fisik, namun kesempurnaan sebagaimana seorang beriman, beramal soleh dengan pahala yang tidak akan terputus dan selalu mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman hakikatnya itu amal, iman tanpa amal itu iman statis. Maka iman yang dimaksud sempurna yaitu mempercayai kasih sayang Allah, pertolongan Allah, dan ampunannya. Apapun yang kita alami telah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala percaya jika mampu mengatasinya. Masya Allah. Dan terima kasih banyak Pak Zainul atas sepatah jawabannya, pengalamannya. Ya, selanjutnya rangkaian ini sebelum rangkaian terakhir ada sedikit cenderamata yang tidak sebanding dengan ilmu yang sudah Bapak berikan pada sore hari ini, tapi semoga tanda terima kasih sederhana ini bisa berkesan bagi Bapak. Kemudian ada juga piagam penghargaan untuk Pak Muhtar, untuk Bapak Muhtar, karena mau menerima kami untuk berkegiatan di Masjid Bagus Salam yang sangat indah dan tempatnya terasa nyaman ini. Ya, Pak Zainal bisa dibantu untuk ke tengah. Ya, kita boleh lihat ke sebelah kiri dulu, Bu Citra, ke sebelah kanan ya. Hadap ke depan Pak, akan diambil foto ya. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Zainul. Kemudian Pak Muhtar, iya. Di Pak Muhtar dari sebelah kiri. Yang boleh di foto dulu Pak, diberdirikan. Komunitas belajar Al-Quran Rai mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Masjid Bagus Salam Baru Kota Malang dalam acara Forum Silaturahim Ramadan 1453 Hijriah yang dihadiri oleh Bapak Zainul Mutakin, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Timur, selaku pembicara dengan tema memanfaatkan keterbatasan untuk meningkatkan keimanan. Terima kasih kami terasa kecil dibandingkan balasan yang diberikan oleh Allah pada hambanya yang berbuat kebajikan. Koordinator Bu Citra D. Agus. Matur nuwun. Sebentar, saya cepat dulu.
Terima kasih Pak Mukhtar. Baik, sebelum saya tutup acara ini, seperti biasa akan diadakan sesi foto bersama. Tapi teman-teman tidak perlu berpindah tempat karena sesi foto bersamanya hari ini berbeda ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu menengadah ke atas saja karena di atas kita ini ada ruang kosong di mana itu adalah lantai 2 yang kemudian dia ada tralisnya. Gitu. Jadi dari sana nanti akan ada yang mengambil fotonya. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh menengadah ke atas kepalanya, menengok ke atas ya. Nanti ikuti instruksi saya ya. Ketika saya bilang 1, 2, 3 boleh rasanya. Kepalanya dua Boleh maju sedikit. Ya. Berarti boleh dibantu. Biar kamu ada dulu. Kita buat lingkaran kecil ya. Tadi kan lingkaran besar nih, sekarang lingkaran kecil biar semuanya berbagian dapat di foto, dapat di frame. Nanti setelah itu kita tunggu aba-aba dari yang pegang kamera ya. Yang pegang kamera nanti tolong diaba-abain ke bawah ya kalau udah siap ya. Coba boleh Mas Tovan bantu untuk dari atas. Iya, saya. Ya baik, terima kasih Mas Tovan. Kameranya di atas sana. Untuk daerahnya Mas Gusti, itu ada maju ke depan aja ya. Oh iya, agar terlihat. Untuk yang belakangnya juga sama. Jadi biar sama-sama lebih dekat. Kameranya di atas sana. Atas sana ya. Sana. Kamera di sebelah sana bawa. Tapi menghadapnya ke Oh iya, untuk kiri nah. yang bagian ceweknya perempuannya warnanya itu bisa diputar ya. Dulu ya. Balik 360 derajat. Iya. Iya bisa berpindah arah. Yang untuk perempuan bisa berpindah arah, madep ke sebaliknya, ke arah sebaliknya. Ya. Ya betul, mohon maaf agak ribet ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Demi foto totalitas ini kita harus kayak gini kan. Gimana Mas Toman, aman? Udah aman banget nih. Oke, aman. Nanti Mantap. untuk teman-teman semua lihat ke atas ya. Jadi menengadah. Iya. Ke kiri Pak, kiri. Nah, kiri. Baik, aba-aba dari Mas Toman ya teman-teman ya. Oke, kita foto bersama ya. 3, 2, 1. Ada kameranya ada banyak. Jempolnya boleh diangkat tuh, darah semuanya tinggi. Ya, jempolnya boleh sama-sama. Mantap sekali. Ya, boleh dihitung lagi Mas Toman. Oh ya, kita mau mantap bareng-bareng juga boleh. Mas Toman ketiga semua bilang mantap ya. Juara anak ya. Oke, betul. Ya, baik, keren banget Mas Toman ya. Siap ya? Silaturahim Ramadan. Oke. Kurang katanya. Iya, kurang mantap. Iya, kurang mantap ternyata. Kita mantapnya lebih keras. Iya, mantap lebih mantap. Gini ya Mas Toman ya. Oke. Iya, yang lebih bersemangat ya, mantapnya mantap gitu. Ya. Oke. Baik. Jangan lupa untuk menengadah Menengadah ke atas ya, betul sekali. Dan jangan lupa jempolnya diangkat ke udara yang tinggi ya. Baik, siap Mas Toman. para relawan juga jemaah juga boleh ikutan nih. Oh, ternyata boleh ikutan semuanya. Yang hadir di sini boleh ikutan merapat ke tengah. Ya. Oke, kita mulai ya. Mantap. Silaturahim Ramadan. Alhamdulillah, baik kelas. Saya akan tutup acara sore hari ini sebelum masuk waktu berbuka. Saya
Kalau para relawan mungkin yang masih duduk bisa langsung berdiri dan teman-teman pendamping boleh untuk dibantu untuk pindah, kita mau berbuka. Bapak ini Pak, fotoin kita. Berdua saja ya Pak Sur ya? Iya. Lah iya, karena rombongan saya mau ikut istri saya ini. Saya mau ikut ke itu pesantren kilat di Kabupaten Lamongan itu loh. Mulai besok. Surabaya ya? Boleh. Surabaya mampir ke kita.